Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11 akan memperkenalkan ide bisnis kita, yaitu Sebentar, Sentra Batik Etnik Nusantara. Batik merupakan budaya Nusantara yang harus dilestarikan. Namun sekarang batik hanya digunakan untuk kepentingan formal saja. Dan untuk melestarikannya juga, kita harus memperkenalkan budaya kita ke kancah internasional. Oleh karena itu, Sebentar hadir dengan inovasi desain yang lebih modern dan bisa digunakan untuk kepentingan informal. Merek produk kita yaitu Sebentar, Sentra Batik Etnis Nusantara. Kategori usaha kita masih mikro, dengan produk yaitu batik. Oke, di sini ada deskripsi usaha. Perusahaan kami bergerak di bidang usaha kain batik dan baju batik dan memakai teknologi terbaru yaitu memakai web sehingga mudah diakses oleh pengguna yang ingin mencari kain batik yang diinginkan. Sebagai upaya untuk menjaga kelestarian budaya batik, kami di sini juga ingin mewujudkan kecintaan pada batik dalam menggunakan sebagai busana. Apalagi sekarang perkembangan batik semakin pesat dan memunculkan motif-motif batik yang beragam sehingga mudah dalam pemilihan corak batik sebagai busana. Selain itu, kami berupaya menunjukkan kecintaan pada batik adalah dengan mengetahui jenis-jenis, kemudian mengetahui akan sejarah batik, dan yang paling penting mengetahui model-model batik terbaru. Oke, yang selanjutnya ada noble purpose. Yang pertama adalah untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Selain kita menjual batik, di sini juga kita bertujuan untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, untuk memperkenalkan batik kepada pasar lokal dan internasional. Di sini kita tidak menjual batik itu di dalam Indonesia saja, tapi kita juga memasarkan ke internasional juga. Dan poin yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan. Oke, kalau untuk konsumen potensialnya, kita menargetkan perempuan dan laki-laki tanpa batasan usia untuk pasar lokal dan juga pasar internasional. Untuk bagian problem, kita memiliki beberapa problem. Yang pertama, tidak semua orang menyukai batik. Yang kedua, batik dinilai kuno. Dan yang ketiga, batik dinilai orang sebagai pakaian formal dan tidak bisa dipakai untuk sehari-hari. Dan untuk potensi pasar, kita menargetkan masyarakat umum, karyawan kantoran, model, dan juga sekolahan. Misalnya untuk membuat seragam batik di perusahaan atau sekolahannya. Untuk produknya, kita akan kemas dalam sebuah kotak cantik berwarna hijau yang terbuat dari art karton dengan motif batik yang berwarna emas. Keunikan dari produk kita adalah penggunaan pewarna alami, menjadikan produk batik kita tahan lama dan tidak mudah luntur. Dan juga, motif batik dibuat lebih modern dan cenderung memiliki warna yang terang atau bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada struktur organisasi yang terdiri dari Erika Nadia Kirana sebagai sumber daya manusia, ada Ismail Albar sebagai marketing, ada Ersabila Hasya sebagai desainer, kemudian ada Adeli Altanmafia sebagai administrasi, dan ada Satrio Roli sebagai pengadaan. Nah, selanjutnya ada sumber daya. Yang pertama ada keahlian dalam tim. Erika Nadia Kirana memiliki potensi dalam pengelolaan sumber daya. Kemudian ada Ismail Albar yang memiliki potensi di bidang pemasaran. Lalu ada Adelia Altamevia yang memiliki potensi di pengadministrasian. Kemudian ada Sabila Hasya yang memiliki potensi dalam membuat dan memasarkan desain produk. Yang terakhir ada Satrio Roli memiliki potensi di bidang pengadaan. Kemudian yang kedua ada sumber daya dan strategi pemasaran. Yang pertama, strategi pemasaran dapat dilakukan melalui pemasaran online dan offline. Kemudian yang kedua, menggunakan media sosial Instagram atau bisa melalui email atau website resmi kami. Nah, selanjutnya ada bisnis model canvas yang terdiri dari key partner yang berupa pengrajin batik, penjual alat jahit, kemudian ada key activities yaitu berupa promosi online lewat website dan mengikuti bazar. Nah, selanjutnya ada key research, menjual kain batik dengan desain modern dan menjual produk batik dengan kualitas terbaik. Lalu ada value proposition yang berupa memakai desain modern, mempunyai banyak pilihan warna, kemudian ada kualitas produk terjamin karena memakai bahan baku yang terbaik. Nah, selanjutnya ada customer relationship yang berupa email subscription, customer service, responsif, transparan. Nah, kemudian ada channel, Instagram, email, website. Kemudian ada customer segment, yaitu ada pekerja kantoran, sekolah. Nah, selanjutnya ada cost culture, berupa iklan, bahan baku, website, gaji karyawan, transportasi, dan kemudian yang terakhir ada review streams, yaitu jualan lewat website atau jualan lewat sosmed berupa Instagram. Kegiatan usaha, ini ada pengembangan pasar dan saluran distribusi. Kegiatannya meliputi web dan blog promosi,
ada jenis barangnya kain dan pakaian batik, kuantitasnya 1, harga satuannya 0, jumlahnya 0, target capaiannya, fasilitas akun, marketplace. Yang kedua ada memperkenalkan produk yang ada pada pasar baru. Jenis barangnya ada kain dan pakaian batik, kuantitasnya 5, harga satunya 40.000, jumlahnya 200.000, target capaiannya memperluas pasar konvensional. Yang ketiga ada menjual produk secara langsung kepada konsumen. Jenis barangnya ada kain dan pakaian batik, kuantitasnya 10, harga satuannya 40.000, jumlahnya 400.000, target capaiannya memperluas pasar konvensional. Selanjutnya ada pengembangan produk, uji coba produk pakai kain dan pakaian batik, kuantitasnya 1, 40.000, mempunyai produk yang berkualitas. Untuk yang kedua ada pemberian diskon, kain dan pakaian batik, jumlah 10, harga 35.000, jumlah 350.000, menarik lebih banyak pembeli. Yang terakhir ada membuat invensi varian produk baru, kain dan pakaian batik, jumlah kuantitas 5, harga 50.000, jumlah 250.000, menarik lebih banyak pembeli. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya. Yang pertama ada meningkatkan keterampilan dan kemampuan dasar menjahit, kain dan pakaian batik, meningkatkan skill penjahit dan pekerja. Yang kedua ada mengetahui atau mendengarkan tanggapan konsumen mengenai produk, kain dan pakaian batik, menjadikan produk lebih baik lagi. Yang terakhir ada melakukan pelatihan penjahit untuk menambah kemampuan penjahit, kain dan pakaian batik. 5 orang 100.000, jadi 500.000, memanfaatkan 50 SDM dan meningkatkan kemampuan SDM. Legalitas perizinan, sertifikasi, dan standarisasi. Presentasi dari kelompok kami tentang produk sebentar, Sentra Batik Etnik Nusantara. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.